Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia, kelas 12. Materinya adalah tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oleh Nur Umi Mufidah, Diman 1 Sintang. Indonesia memiliki aneka ragam agama, suku, dan budaya. Maka dari itu, sebagai warga Indonesia, harusnya kita bersyukur atas kekayaan tersebut. Jika tidak hidup rukun, maka akan terjadi seperti gambar-gambar berikut. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Atau dengan kata lain, disintegrasi adalah bentuk perilaku setiap individu atau masyarakat yang hidup dalam keadaan ketidakaturan. Penyebabnya bisa dengan adanya perubahan sosial yang terus-menerus terjadi di setiap sisi kehidupan. Jadi intinya disintegrasi itu adalah keadaan suatu masyarakat itu yang tidak bersatu. Bentuknya ada disintegrasi sosial, bangsa, dan keluarga. Faktor-faktornya ada peperangan, pertikaian, dan kesenjangan sosial. Lalu, apa saja konflik dan pergolakan yang mengancam integrasi bangsa? Nah, pada bab ini, Anda akan diajak menelusuri berbagai pergolakan dan konflik yang terjadi pada periode 1945 sampai 1965, serta upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi pergolakan tersebut. Ancaman disintegrasi pada tahun 1945 sampai 1965 sebabnya ada 3. Yang pertama karena perbedaan ideologi, yang kedua karena konflik kepentingan, dan yang ketiga karena sistem pemerintahan. Ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi menyebabkan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, pemberontakan DI-TII, dan pemberontakan G30S PKI. Yang kedua, ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan konflik kepentingan menyebabkan peristiwa pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Kemudian, ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan menyebabkan peristiwa pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, dan persoalan negara federal dan BFO. Kita bahas satu persatu ya. Ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi. 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. PKI atau kelompok kiri garis miring sosialis komunis. Ingat ya, kelompok kiri garis miring sosialis komunis merupakan partai yang sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional, namun berkurang setelah kemerdekaan Indonesia. Tetapi muncul kembali setelah adanya maklumat pemerintah 3 November tahun 1945 yang intinya
pemerintah Indonesia memberikan kesempatan masyarakat untuk mendirikan partai. Nah, tokoh-tokohnya ada Muso, Amir Syarifuddin, DN Aidit, M. H. Lukman, Suripno Nyoto, dan Sudisman. Semua berawal dari Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah Menteri Indonesia, tetapi pada masa Kabinet Hatta, ia dipecat atau tersingkir. Nah, karena dipecat, ia kemudian sakit hati dan menjadi lawan dan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang saat itu didirikan oleh Amir Syarifuddin sendiri. Amir kemudian bergabung bersama Muso lalu menyatukan semua kelompok kiri yang tadi Ibu bilang sosialis komunis. Setelah PKI kuat, Muso kemudian mengancam kebijakan politik dan pertahanan nasional. Nah, ini adalah foto Muso dan Amir Syarifuddin. Intinya, Ibu ulangi lagi, Amir dipecat, kemudian bergabung dengan Muso dan kelompok kiri lain. Kemudian setelah mereka kuat, barulah mereka melakukan serangan. Juni 1948, PKI menyerang Surakarta, Kediri, dan Purwodadi. Dalangnya adalah Muso, Amir Syarifuddin, dan M. H. Lukman. Mereka memerintahkan kelompok PKI untuk melakukan pemogokan dan menculik lawan-lawan PKI. September 1948, terjadilah pertempuran terbuka di Surakarta. Kemudian PKI berhasil keluar dari Surakarta dan mengungsi ke Madiun. 18 September 1948, tokoh PKI mendeklarasikan berdirinya Front Nasional. Tujuannya adalah mengganti Pancasila menjadi komunisme. Muso juga menyerang pemerintah dengan mengatakan bahwa Soekarno-Hatta akan menjual tanah air kepada kaum kapitalis atau Belanda dan Inggris. Nah, 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui radio menyiarkan kepada masyarakat, membangkitkan semangat masyarakat untuk memilih. Pilih Muso dan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Hal ini memicu konflik di Madiun yang disebut Madiun Affairs. Untuk menumpas PKI, pemerintah mengirim tentara ke Madiun, yaitu Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II, pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Divisi Siliwangi I menyerang timur, Divisi Siliwangi II menyerang barat. Akhirnya, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut. Anggota PKI ditangkap, Muso terbunuh, dan Amir Syarifuddin dihukum mati. Ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi kedua, yaitu pemberontakan DITII. Semua berawal dari Perjanjian Renville. Intinya, salah satu isi dari Perjanjian Renville adalah di dalam wilayah Belanda tidak boleh ada tentara Indonesia. Akibatnya, 20.000 pasukan divisi Siliwangi keluar dari Jawa Barat karena saat itu Jawa Barat masih dikuasai Belanda.
Nah, pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan dikenal dengan Long March Siliwangi. Ternyata, keputusan ini ditentang oleh mantan anggota Laskar Hizbullah yang bernama Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Menurut Kartosuwiryo, jika pasukan Siliwangi keluar, artinya wilayah Jawa Barat diserahkan ke Belanda, maka ia bersikeras untuk tetap tinggal di Jawa Barat. Setelah ditinggalkan, hal yang tak terduga terjadi. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo malah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII atau Darul Islam. Sepanjang 1949, Kartosuwiryo dan pengikutnya menyerang tentara Belanda dan TNI yang memasuki Jawa Barat dan tidak mau mengakui NII. Nah, ini adalah batas wilayah Renville yang tadi Ibu jelaskan. Jadi setelah Indonesia merdeka, wilayah Indonesia ini terbagi lagi menjadi beberapa negara. Contohnya di sini ada negara Madura, negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan lain-lain. Wilayah yang merah menunjukkan wilayah Republik Indonesia, sedangkan daerah yang berwarna biru menunjukkan wilayah Belanda. Berdasarkan Perjanjian Renville, jika masih wilayah Belanda, maka tentara Indonesia tidak boleh berada di daerah tersebut. Pengaruh DITII sangat besar dan menyebar di Indonesia. Di Jawa Tengah, DITII dipimpin oleh Amir Fattah, Sulawesi Selatan Kahar Muzakar, Kalimantan Selatan Ibnu Hajar, dan Aceh Daud Bereh. Upaya penumpasan DITII ini sangat sulit. Upaya ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berdamai dan operasi militer. Hanya Daud Bereh yang dari Aceh setuju dan mau berdamai dengan Indonesia, sedangkan wilayah lain tidak mau. Nah, maka dari itu wilayah lain kemudian ditumpas dengan cara militer. 1 April 1962, pemerintah melakukan operasi Bratayuda dan DITII satu persatu menyerahkan diri. A.H. Nasution lalu menerapkan strategi gabungan rakyat berantas tentara Islam atau saat itu disebut pagar betis agar rakyat turut membantu menumpas DITII. 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi mati pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu. Di Jawa Tengah, operasi militer dengan nama Gerakan Benteng Nasional yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, M. Bahrul, dan Ahmad Yani, dan operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol Suharto. Ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi yang terakhir adalah pemberontakan G30S PKI. G30S PKI. Semua berawal dari ajaran Nasakom atau penggabungan antara nasionalis, komunis, dan agama oleh Soekarno. Hal ini membuat PKI semakin semangat untuk menyebarkan komunis. Kemudian setelah PKI kuat, ia bersaing dengan Angkatan Darat serta membuat fitnah yang disebut Dewan Jenderal pada Angkatan Darat
di mana isinya ada anggota Angkatan Darat yang ingin menurunkan kepemimpinan Soekarno. Kemudian, PKI mengambil hati Angkatan Udara dan beberapa anggota Angkatan Darat, sehingga ia diperbolehkan latihan militer di Auri, Lubang Buaya. Pada tahun 1965, PKI merebut tanah milik kelompok elit tradisional, kemudian tanah itu dibagikan kepada petani miskin untuk meraih simpati para petani pada saat itu. PKI berhasil menanamkan pengaruhnya pada pasukan pengawal presiden atau Cakrabirawa, beberapa angkatan darat, dan beberapa angkatan udara. Nah, karena dekat dengan angkatan darat, PKI diperbolehkan latihan di Auri, Lubang Buaya. Sekitar 3.000 anggota PKI latihan. Tetapi, latihan ini disamarkan menjadi latihan sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia. Jadi pada saat itu, mereka latihan militer, tetapi alasannya untuk konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 30 September 1965, PKI melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh sejumlah angkatan darat yang dianggap anti-komunis di Jakarta dan Yogyakarta. Sasaran utama PKI adalah A.H. Nasution, tapi ia berhasil kabur, namun putrinya, Ade Irma Nasution, dan ajudannya, Letnan 1 Pierre Tandean, menjadi korban. Para perwira militer yang menjadi korban dibawa ke sumur tua di Lubang Buaya, tak jauh dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di Yogyakarta, Kolonel Katamso Darmokusumo dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto diculik dan dibunuh di Kentungan. Ini adalah foto-foto para korban gerakan 30 September 1965 serta lokasi sumur yang ada di Lubang Buaya. Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Rakyat atau RPKAD yang saat ini dikenal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di bawah pimpinan Kolonel Sarwoedi berhasil merebut RRI dan menetralisir pasukan PKI di lapangan Merdeka. 2 Oktober 1965, pasukan Angkatan Darat berhasil membebaskan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari pasukan pro-PKI. 3 Oktober 1965, Kopassus menyisir kawasan Lubang Buaya dan menemukan korban penculikan dan pembunuhan PKI di sebuah sumur tua. 5 Oktober 1965, para korban dimakamkan dalam upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 12 Oktober 1965, 2 perwira yang terbunuh di Yogyakarta baru ditemukan dan dimakamkan di Makam Pahlawan Semaki, Jogja, pada 22 Oktober 1965. Perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan PKI dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Ada beberapa teori yang mencari tahu siapa sebenarnya dalang G30S PKI. Yang pertama merupakan konflik internal Angkatan Darat. Yang kedua berkaitan dengan kepentingan Inggris dan Amerika. Yang ketiga, dalangnya adalah CIA. Selanjutnya, dalangnya adalah PKI itu sendiri. Dan yang terakhir adalah teori chaos atau tidak ada pelaku tunggal. Menurut kalian, siapa dalangnya?
Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan disintegrasi? Yang kedua, apa saja penyebab ancaman disintegrasi pada tahun 1945 sampai 1965? Yang ketiga, ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi meliputi 3 peristiwa. Apa saja ya? Yang keempat, apa alasan PKI dan DITII dibentuk? Kalau sudah jawab, ini dia jawabannya. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu. Materi selanjutnya adalah ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan sistem pemerintahan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.